Rumah Sakit Daerah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro merupakan rumah sakit pendidikan tipe B di Kota Semarang yang terletak di Jalan Fatmawati nomor 1. Dengan visi, Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro menjadi rumah sakit kepercayaan publik di Jawa Tengah dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Misi yang relevan dengan aktualisasi ini yaitu memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan pasien dan keluarga secara profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Asri Anindyaningrum, CPNS tahun 2021, Jabatan Nutrisionis Terampil di Unit Kerja Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro. Saya akan menjelaskan tentang masa habituasi dan aktualisasi di Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro. Berikut videonya. Aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan adalah penggunaan fitur e-Sukma RSWN atau Elektronik Survei Kepuasan Makan Pasien untuk mengoptimalkan pelayanan gizi. Maka dilaksanakannya 6 kegiatan, yaitu kegiatan pertama, membuat rancangan kegiatan survei kepuasan makan pasien dan desain fitur e-Sukma RSWN. Tahapan 1. Saya melakukan pencarian referensi untuk membuat indikator penilaian dalam survei kepuasan makan pasien. Pada tahapan ini mengaktualisasikan nilai berakhlak adaptif atau menjawab tantangan era digital dan kompeten atau terus belajar. Tahapan 2, saya melakukan konsultasi rancangan kegiatan survei kepuasan makan pasien dan desain e-Sukma RSWN kepada mentor. Pada tahapan ini mengaktualisasikan nilai berakhlak adaptif, harmonis, dan akuntabel dengan output kegiatan lembar konsultasi mentor. Tahapan 3, saya melakukan konsultasi dengan kepala instalasi gizi dan rekan kerja. Pada tahapan ini mengaktualisasikan nilai berakhlak kolaboratif yaitu bersinergi untuk rancangan yang terbaik, dan saya juga melakukan diskusi dengan rekan kerja terkait rancangan kegiatan survei dan desain e-Sukma dengan output kegiatan lembar konsultasi. Tahapan 4, saya menyusun rancangan kegiatan dan desain fitur e-Sukma RSWN dalam format PowerPoint agar mudah dipresentasikan ke unit lain. Pada tahapan ini mengaktualisasikan nilai berakhlak adaptif dan berorientasi pelayanan. Kegiatan kedua, membuat fitur e-Sukma RSWN. Tahapan 1, saya melakukan presentasi dan diskusi inovasi e-Sukma RSWN kepada Kepala SIM Rumah Sakit. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai kompeten, yaitu melakukan dengan kualitas terbaik, adaptif yaitu menerima saran beliau, dan harmonis yaitu menyelaraskan pendapat. Tahapan 2, saya melakukan kolaborasi dengan tim IT Rumah Sakit dalam pembuatan fitur e-Sukma RSWN. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai kolaboratif yaitu bersinergi untuk hasil yang lebih baik. Tahapan 3, saya melakukan uji coba fitur e-Sukma RSWN. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai adaptif. Berikut output kegiatan lembar konsultasi dan koordinasi. Kegiatan ketiga, saya membuat desain, mencetak, dan memasang QR Code e-Sukma RSWN. Tahapan 1, saya melakukan konsultasi desain QR Code dan syarat-syarat pemasangan dengan unit terkait. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai adaptif yaitu bersikap proaktif dan berorientasi pelayanan yaitu perbaikan tiada henti. Tahapan 2, saya membuat desain QR Code e-Sukma RSWN dalam bentuk stiker, flyer, dan membuat e-book panduan pengisian. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai kompeten atau membuat dengan kualitas terbaik. Tahapan 3, saya mencetak sendiri QR Code e-Sukma RSWN dengan mengaktualisasikan nilai berakhlak kompeten, yaitu membuat dengan kualitas terbaik. Berikut output kegiatan berupa stiker, flyer, dan e-book pengisian e-Sukma RSWN. Tahapan 4, sebelum memasang QR Code, saya melakukan sosialisasi dan konsultasi ke tiap kepala ruang rawat inap terkait pemasangan. Pemasangan stiker dilakukan di ruang rawat inap kelas 1, VIP, VVIP, dan Presiden Suite. Dan pemasangan flyer ada di ruang kelas 2 dan 3. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai kompeten, yaitu membuat dengan kualitas terbaik, dan adaptif, yaitu menerima syarat masukan. Berikut output kegiatan pemasangan. Kegiatan 4, melakukan sosialisasi kegiatan survei kepuasan makan pasien menggunakan fitur e-Sukma RSWN kepada rekan ahli gizi. Tahapan 1, saya membuat undangan sosialisasi kegiatan survei kepuasan makan pasien.
Tahapan ini mengaktualisasikan nilai harmonis, yaitu membangun lingkungan yang kondusif. Tahapan 2, membuat materi sosialisasi dalam bentuk PowerPoint. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai kompeten, yaitu membuat dengan kualitas yang terbaik. Tahapan 3, saya melaksanakan sosialisasi kepada ahli gizi terkait kegiatan survei makan pasien menggunakan fitur eSukma RSWN. Kegiatan ini dihadiri oleh 21 ahli gizi. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai kolaboratif, yaitu bekerja sama. Berikut data dukung kegiatan sosialisasi berupa notulen dan daftar hadir. Kegiatan kelima, melakukan implementasi kegiatan survei kepuasan makan pasien menggunakan eSukma RSWN. Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari dari tanggal 12 sampai tanggal 16 Juni 2023. Tahapan 1, saya mempersiapkan survei dengan merekap data pasien rencana pulang. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai kolaboratif, yaitu bersinergis dengan perawat. Tahapan 2, saya dan ahli gizi lainnya melakukan pengisian eSukma RSWN. Ahli gizi melakukan wawancara terhadap pasien sesuai indikator penilaian di eSukma. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai kolaboratif, yaitu memberi kesempatan ahli gizi lainnya untuk berpartisipasi dan berorientasi pelayanan, yaitu melakukan survei dengan ramah, cekatan, dan dapat diandalkan. Tahapan 3, saya melakukan monitoring data survei setiap hari di jam 12 siang selama kegiatan berlangsung. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu jujur, integritas tinggi, dan transparan. Kegiatan ke-6, melakukan evaluasi kegiatan dan pelaporan hasil data survei kepuasan makan pasien menggunakan eSukma RSWN. Tahapan 1, saya melakukan pembuatan instrumen evaluasi dengan Google Form. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai kompeten, yaitu membuat dengan kualitas terbaik. Tahapan 2, saya membagikan link Google Form ke ahli gizi. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu saya melakukan perbaikan tiada henti. Tahapan 3, saya melakukan pemaparan hasil survei kepada ahli gizi produksi dan kepala instalasi gizi, serta melakukan diskusi tindak lanjut terkait masalah yang ditemukan. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu memaparkan secara transparan dan berintegritas. Tahapan 4, saya membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan evaluasi kegiatan. Tahapan ini mengimplementasikan nilai akuntabel, yaitu membuat dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi serta transparan. Berikut output laporan kegiatan. Tahapan 5, saya melakukan pelaporan kepada mentor. Tahapan ini mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu transparan dan berintegritas. Dari hasil pelaporan, mentor memberikan saran terkait tindak lanjut aktualisasi, yaitu perlunya pembuatan standar operasional prosedur, dan pelaporan akan dilakukan setiap bulan. Saya sangat senang dengan adanya inovasi tentang survei kepuasan makan pasien di instalasi gizi dengan menggunakan eSukma RSWN tentang kematangan makanan, rasa makanan, dan tekstur. Semoga survei kepuasan makan pasien ini dapat berguna dan bermanfaat untuk instalasi gizi, dan ke depan mungkin bisa dilakukan evaluasi yang lain lagi. Dalam meningkatkan citra instalasi gizi agar bisa memberikan pelayanan yang prima terhadap pasien, maka instalasi gizi untuk meningkatkan hal tersebut menggunakan aplikasi yang coba kita luncurkan, yaitu berupa aplikasi eSukma RSWN. Ini merupakan suatu inovasi yang bagus untuk meningkatkan citra instalasi gizi sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima bagi pasien di RSWN. Saya sebagai ahli gizi rawat inap sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi eSukma RSWN karena dapat menyampaikan langsung komplain pasien terkait mutu makanan dan pelayanan gizi, sehingga harapannya komplain pasien tersebut dapat ditindaklanjuti. eSukma ini nanti akan didapatkan hasil mutu makanan secara keseluruhan, dan saya sangat mendukung karena kepuasan pasien adalah salah satu mutu nasional rumah sakit, dan harapannya nanti dapat meningkatkan
atau untuk perbaikan layanan gizi rumah sakit.